Cek, halo semua, selamat datang di video part 1 membuat website blog. Di part 1 ini kita akan membuat halaman utama blog kita menggunakan Bootstrap. Untuk kalian yang belum memiliki Visual Studio Code, kalian bisa cari di Google. Klik link pertama, lalu klik download, lalu kalian cari XAMPP, klik link pertama, lalu download. XAMPP ini fungsinya agar kalian bisa menjalankan server di komputer kalian. Jika kalian sudah install XAMPP, kalian cari XAMPP di Windows Search lalu klik Start button Apache. Jika kalian sudah start, maka seharusnya kalian sudah bisa membuka localhost. Tampilan localhost kalian mungkin berbeda karena ada file bawaan dari XAMPP-nya, tapi tidak apa-apa. Nah, sekarang kalian buka folder ini, XAMPP htdocs. Di sini mungkin kalian memiliki beberapa file, tapi tidak apa-apa, itu karena bawaan dari XAMPP-nya. Kalian buat folder baru, kalian beri nama blog atau sesuai keinginan kalian. Dalam folder ini akan menjadi tempat di mana website blog kita berada. Kalian bisa mengunjungi dengan cara localhost/blog. Nah, pertama kita akan isi terlebih dahulu ini di dalam folder kita bisa isi dengan cara begini. Lalu kita kasih nama index.html lah. Kenapa namanya index? Karena index adalah file yang akan dibaca pertama kali apabila kalian memiliki sebuah halaman. Jika kalian merubahnya menjadi app atau about, ini tidak akan terbaca sebagai default. Kalian harus klik linknya about HTML. Kalau index, kalian nggak perlu pakai index HTML karena itu udah bawaan dari servernya. Kita kembali ke index. Nah, untuk mengedit index ini, kita perlu membuat kode, yaitu dengan cara kalian bisa dengan cara membuka command line, cmd, klik, lalu kalian copy, kalian klik 2 kali, copy, cd spasi, oke, lalu kalian klik kode titik. Oke, ini akan menjadi halaman. Kalian pilih indeks ya. Ini akan menjadi halaman utama blog kita. Kita mulai dari kerangka awalnya terlebih. Dalam HTML kalian bisa menulis apapun. Dalam HTML kalian bisa menulis bla 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 bla, suka-suka kalian. Ini kita ulang. Nah, kita ubah jadi blog 1, kita ubah. Oke. Nah, lalu kita sekarang akan belajar tag HTML. Kalian jika ingin belajar tag HTML secara full, kalian bisa cari ini W3 School. Kalian klik Learn HTML. Nah, untuk tutorial saat ini saya akan menggunakan HTML seperti standar strukturnya dengan cara HTML. Lalu kita ada head, lalu body. HTML di sini menandakan bahwa konten dari website ini adalah HTML. Lalu dalam head ini biasanya berisi file-file atau modul-modul yang perlu kalian load secara eksternal atau kalian setting tentang SEO. Biasanya taruhnya di head. Nah, untuk body ini berisi konten website kalian. Nah, kalian pertama kita butuh title, kita ubah terlebih dahulu localhost blog ini karena akan jelek, kita akan ubah ke Erlangga blog. Nah, tag title ini akan merubah localhost/blog ini menjadi Erlangga blog. Ini kalian bisa ubah sesuka kalian. Ini akan terjadi berubah. Lalu dalam body kita akan mulai mengisi contoh tes aja. Nah, kenapa head, title, body ini nggak nampil di sini? Karena ini adalah HTML tag. HTML tag tidak akan tampil di
di konten kalian, kecuali kalian menampilkan seperti ini tes atau kalian membuat button, maka akan tampil. Beberapa hal HTML tag tidak akan menampil di sini. Tes juga contohnya. Tes. Oke. Nah, selanjutnya kita akan belajar Bootstrap. Bootstrap adalah build fast, responsive, quickly design, bla bla bla, ya seperti itulah. Kalian bisa kunjungi link ini, getbootstrap.com, scroll ke bawah aja, kalian copy ini, paste di sini, kalian klik, kalian tandakan, terus lalu kalian klik tab. Nah, ini akan jadi rapi. Nah, fungsi dari kode-kode ini adalah kita akan mengload sebuah CSS style sheet dari sini linknya. Jika kalian buka, ini akan berisi CSS yang sangat banyak dari Bootstrap. Oke, ini udah kebanyakan CSS-nya. Nah, kalau ini jQuery, ini diperlukan untuk Bootstrap. Lalu ini proper, ini juga bawaan dari Bootstrap-nya. Nah, ini berisi file-file yang diperlukan untuk animasi-animasi Bootstrap seperti ini. Kalian bisa klik nih. Kadang seperti ini kita memerlukan ini Bootstrap min.js. Jika kalian hanya import ini tanpa import JavaScript-nya, mungkin beberapa animasi tidak akan jalan. Tapi tetap kalian bisa mendapatkan desain yang sama. Oke, sekarang kita akan mulai membuat blog kita. Saya ingin kurang lebih blognya akan memiliki tampilan seperti ini. Di sini ada headernya, nama blog kita Erlangga Blog. Lalu di sini ada post-post yang kita buat 1, 2, 3. Di sini ada gambarnya. Ini gambar. Lalu ini juga gambar. Lalu di sini ada fitur cari, search. Headernya kurang lebih seperti ini. Lalu untuk tampilan post-postnya kurang lebih seperti ini. Nah, jika kalian menggunakan Bootstrap, beberapa komponen-komponen seperti ini sudah ada secara default. Kalian bisa contoh, misalkan kalian buat header seperti ini, kalian bisa cari navbar, itu untuk header di Bootstrap. Kalian bisa scroll ke bawah ini, kalian bisa copy ini nih, copy aja, slash, copy, lalu paste di sini. Lalu kalian kembali lagi ke ini, localhost / blog, kalian reload, maka kalian buka tampilan seperti ini. Kalian bisa berubah warnanya seperti ini. Ini kalian ubah BG Primary contohnya, akan berubah warnanya. Kalian bisa pelajarin ini di bagian color scheme. Nah, ini dia colornya. Kalian bisa pakai ini, saya pakai ini aja deh biar bagus. Navbar dark BG Primary, navbar Primary. Reload. Oke, lumayan bagus. Nah, jika kalian menggunakan fitur ini, menggunakan kelas ini tanpa menggunakan Bootstrap, jika ini kita hapus, ini bawaan dari Bootstrap nih, kita hapus ini, maka ini otomatis nggak jalan, jadi seperti ini. Jika kalian kembalikan lagi, ini akan jalan lagi. Lalu jika kalian hapus JavaScript-nya, ini seharusnya tidak jalan, drop down-nya tidak jalan. Kalau kita kembalikan, ini jalan. Nah, fungsi dari JavaScript ini adalah untuk animasi ini, dan untuk ini fungsinya adalah untuk stylenya. Jadi ini sangat perlu ditaruh. Nah, lalu kita buat kayak sesuai blog kita. Ada gambar di sini, ada post ini, search ada sesuai bawaan dari Bootstrap-nya. Kita hapus buttonnya. Sekarang ini kita hapus. Oke, lalu ini kita ubah navbarnya di sini, navbar brand kita ubah ke sini, Erlangga Blog.
Oke, sudah cukup. Lalu ini kita hapus yang nggak kita pakai. Ini nav item itu ini, link, drop down, disable, home, itu nav item. Kalian bisa hapus ini, maka harus bisa home. Nah, jika kalian mau menambah menu lainnya, kalian tinggal copy ini, paste lagi, lalu kalian contoh tambah about gitu ya, tentang, sampai kita ini kalian hapus aja, lalu ini seperti ini, about page, about. Sekarang kita akan mulai membuat list post kita. Nah, kalau di Bootstrap kalian bisa gunakan namanya card. Nah, kita lihat card di sini. Nah, card ini adalah fitur bawaan Bootstrap untuk card sih. Kalian bisa langsung di sini kita copy paste contoh aja ya. Nah, kalian bisa seperti ini nih, kurang lebih itu ada bordernya. Untuk image kita contoh kita download image ya. Image free. Oke. Kita download ini. Kita klik image. Kita klik save. Kalian arahkan ke XAMPP htdocs blog. Ini kita ubah namanya aja, dia lebih gampang aja, foto home, save. Oke, sekarang kita tambah foto ke website kita. Gimana caranya? Kalian tinggal ubah ini src ini link foto kalian. Karena ini satu folder, kalian bisa seperti ini, foto pohon JPG. Seharusnya sekarang udah nambah. Oke, kita sudah masang foto di sini. Lalu kita ubah postnya, ini card title tuh yang ini card title, kita ubah juga jadi foto pohon. Lalu kita ubah ini ya, isinya foto pohon aja. Oke, sip. Kayak gini kurang menarik. Oke, kita tambah kontainer biar ini agak ke tengah dikit. Nah, fungsi kelas kontainer ini agar ada jarak antara ujung sini sama konten kita. Lalu kita pengen ada jarak antara header kita sama konten kita tambah mt1. Nah, ini adalah kelas dari Bootstrap. Jika kalian tanpa Bootstrap, kalian bisa melakukan seperti ini. Margin top 10 px contoh ya. Nah, jika kalian pakai Bootstrap, kalian begini saja. T1. Nah, ini akan ada marginnya, sama fiturnya. Kalian bisa 2, 3, 4, sampai 5. Oke, 5 bagus. Sekarang kita akan membuat beberapa konten di halaman kita. Kita copy, paste. Nah, jika kalian copy paste seperti ini, maka konten akan ke bawah, nggak ke samping. Nah, untuk itu kalian bisa menggunakan grid. Grid itu adalah sistem agar kalian bisa membuat konten kalian ke samping atau ya ke samping sih. Kalian bisa lihat di sini, kalian bisa pelajari how it's work-nya. Nah, kita akan copy ini aja nih, kita copy aja biar mudah. Kita akan paste di sini. Oke, kita copy lagi. Kita copy lagi. Ini kita dalam sini. Jadi coba saya hapus lebih dahulu. Nah, jadi dalam Bootstrap kalian bisa memiliki kelas yang namanya row. Artinya satu baris thread gini. Nah, satu row kalian pilih berapa kolom? 1, 2, 3, 4 kah, 5 kah, atau 12. Nah, kalau di Bootstrap kalian maksimal 12 kolom. Nah, kalian contoh seperti ini. Ini call MD4. MD4 artinya call untuk medium desktop besarnya 4. Kalian bisa lihat di sini contohnya. Nah, ini 1, 3,
Kalian bisa pelajari ini secara full jika kalian pengen. Secara singkatnya kurang lebih ini akan membagi halaman row kita menjadi 12 dibagi 4. 12 dibagi 4 menjadi 3. Jika kita tambah satu lagi seperti ini, kita paste lagi, maka ini akan tetap ke samping. Namun jika kita tambah satu lagi, maka ini akan ke bawah. Karena bootstrap bawaannya adalah 12 maksimalnya. Dan kalian bisa ubah berapapun. Ini bisa kalian ubah jadi 1, 2, 3, 4 hingga 12. Nah, kalian juga bisa seperti ini. Kalian yang sebelah sini kalian pengen lebih besar 8, maka di sini lebih kecil, kalian juga bisa. Kalian juga bisa menjadi 6 buat setengah-setengah membaginya. Karena kita pengen artikel kita lebih banyak kelihatannya, kita akan gunakan 4 saja. Cuma kalau 3 gimana 3? Terlalu dempet ya. Oke, 4. Nah, oke 4. Sekarang kita udah, ini kita copy lagi aja deh, copy sampai mana ini sampai sini. Nah, kita copy lagi, nah biar artikel kita kelihatan banyak. Lalu kita tambah ini dia margin top lagi biar ada jeda di sini, kita tambah Oke. Sekarang kita buat isi dari konten tersebut. Jika kita klik link ini, maka harusnya kita menuju isi konten ini. Nah, kita bisa dengan cara ini dia, kita buat file baru di sini. Namanya foto, bebas kalian bisa nama apa aja serah kalian. Saya akan post 1 HTML aja. Nah, kalian bisa salah satu dari post ini bisa kalian arahkan ke halaman ini dengan cara kalian ubah ini ref-nya ini. Ref ini artinya tujuannya. Jika namanya post 1, maka kalian post 1 HTML. Jika kalian namanya beda ya kalian sesuai nama kalian, bebas terserah. Lalu kita klik nih, buka foto lengkap. Oke. Nah, kalau kita klik yang lain seharusnya ini nggak ada efeknya karena ini hanya hashtag seperti ini. Kalau hashtag dia nggak ada efeknya. Cuman kalau kalian isi selain hashtag, nanti kalian bisa ini akan berubah linknya. Sekarang ini masih kosong karena HTML juga masih kosong. Sekarang kita isi HTML nya. Nah, kita bisa seperti awal lagi, head lagi, atau kalian mau copy aja biar gampang juga. Bisa ya, akan mulai dari awal lagi. Foto pohon namanya, titelnya. Lalu kita copy lagi bootstrapnya. Oke. Lalu kita butuh body. Nah, kita copy beberapa fitur lagi. Navbarnya, headernya kita copy lagi sampai sini, nav. Oke, kita save. Nah, sekarang udah seperti ini lagi. Lalu kita buat isi konten dari ini. Kita bisa gunakan foto lagi di atas ini. Kita isi kontennya kurang lebih di class card. Kita copy aja lagi deh ini biar cepet. Copy aja. Nah, ini biar kelihatan beda. Kita hapus ini besarnya, kita hapus aja. Nah, oke. Nah, jadi ketika kalian di home, ini belum kita setting ya. Oke, kita ubahin jadi slash, lalu kita ini ubah jadi slash juga. Oke, jika kalian ke home, malah ke sini. Kita blok aja deh. Oke, kalian bisa klik ini. Nah, kalian udah ke halaman baru. Balik lagi. Klik ini nggak bisa, tapi ini bisa karena kita sudah setting ref. Nah, untuk tutorial kali ini mungkin cukup sampai di sini. Selanjutnya kita akan belajar cara membuat blog, atau bukan cara membuat, mungkin lebih tepatnya kita akan membuat website kita lebih dynamic. Karena kalau kita membuat satu HTML gini setiap post kita, maka ya ribet tentunya, banyak filenya. Nah,
kita akan membuat ini lebih dynamic dengan PHP. Di tutorial selanjutnya kita akan belajar autentikasi untuk fitur adminnya karena blog ini perlu admin. Lalu kita akan belajar database karena kita perlu menyimpan data-data blog kita, ya kan. Lalu selanjutnya kita akan belajar, ya itu aja. Untuk tutorial selanjutnya silahkan kalian tunggu, mungkin akan beberapa waktu lagi. Kalian bisa, selama menunggu tersebut, kalian bisa menunggu timer ini menambah, atau kalian bisa subscribe. Saya sarankan kalian subscribe aja. Oke, terima kasih.